Baik, kita lanjutkan ya. Untuk materi kita kemarin sudah kita bahas sampai bagaimana kita memetakan untuk pertalian. Kita mulai dari pertalian non-transferabilitas ya, di mana pertalian ini adalah suatu pertalian yang tidak bisa dialihkan, gitu ya. Misalnya contohnya ketika Anda melakukan pemesanan, ya misalnya pemesanan buku misalnya, maka sejak Anda melakukan pemesanan, ya maka untuk pembayaran adalah Anda yang harus melakukan, gitu ya, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, kalau di dalam DFD Anda, ya ada pertalian non transferabilitas, ya, maka di sini ya, ini hubungan non transferabilitas dalam model konseptual berarti bahwa kolom foreign key, ya, kunci tamu, ya, dalam tabel database tidak dapat diperbaharui. Ya. Berarti nanti foreign key-nya begitu sudah di generate, ya, maka tidak bisa diperbaharui, gitu ya. Batasan foreign key ya, atau kunci tamu dengan sendirinya tidak dapat memperlakukan ini dalam database. Ya. Nah, supaya ini bisa ditegakkan aturan ini, ya, maka perlu adanya pemrograman tambahan, gitu ya. Tidak, artinya dari database sendiri tidak mampu, gitu ya, kalau dalam desain tabelnya, gitu ya. Maka nanti perlu tambahan kode program, ya, untuk bisa memastikan bahwa aturan bisnis itu nantinya diikuti oleh database, gitu ya. Artinya bisa ditegakkan di level database-nya. Maka dari itu, ya penting untuk mendokumentasikan aturan seperti ini, ya, sehingga tim ingat untuk menulis kode yang sesuai dan memperlakukan aturan bisnis ini. Jadi nanti kalau Anda di dalam ERD-nya ada simbol diamond seperti ini, ya berarti misalnya di sini antara paycheck dan employee, ya, ini ada terjadi pertalian non transferabilitas, ya, suatu pertalian yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, ya. Nah, di sini ya misalnya ada employee, ya, kemudian dia membayar melalui cek, ya. Kemudian di sini di kunci tamu yang di bagian tabel paycheck di sini, maka di sini tidak begitu nanti dilakukan penginputan data, ya, maka EPE ID di sini, ya, itu tidak bisa diedit lagi, ya. Artinya tidak bisa diubah untuk digantikan orang lain, harus karyawan yang bersangkutan. Maka agar ini di dalam level database itu berlaku, ya, artinya bisa ditegakkan, maka perlu, ya, kita buat, ya, tambahan program untuk bisa menegakkan aturan ini, ya. Kemudian ada pertalian berikutnya adalah BER, ya, pertalian BER relationship, ya, pertalian dilarang. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya BER itu dilarang. Hubungan yang pertalian BER, gitu ya, dipetakan ke dalam kunci tamu di banyak sisi, ya. Sama seperti pertalian satu lawan banyak lainnya. Ya. Dalam hal ini, ya, kolom kunci tamu, ya, memainkan peran ganda karena juga merupakan bagian dari kunci utama. Jadi kunci tamu itu sebagai, pertama dia sebagai kunci tamu, yang kedua dia sebagai
kunci utama bersama dengan kolom yang lain. Gitu ya. Nah, kita langsung lihat aja contoh di sini. Ya. Antara pertalian antara bank dan akun. Gitu ya. Kalau ada tanda garis vertikal seperti ini di satu sisi pertalian, berarti ini namanya pertalian bear, ya, pertalian dilarang kalau bahasa Indonesianya, ya. Nah, di sini ya berarti nanti tabel akun itu mempunyai ID, ya, ID-nya adalah nomor akun, ya, dan nomor bank. Jadi kalau seperti ini berarti akun pasti kunci primernya adalah composite, gabungan. Nah, di mana nomor bank di sini, ya, bank number di sini, ya, PAK NBR, ini adalah berperan ganda. Ya. Dia juga berperan sebagai kunci tamu dan juga berperan sebagai kunci primer, ya, primary key, ya, yaitu bersama dengan akun number, ya. Hasilnya harusnya ini ACT number, ya. Nah, tentunya kalau seperti ini, ya, bagaimana dia bisa berperan ganda, ya, tentunya harus apakah perlu penambahan pemrograman untuk menegakkan aturan ini, ya. Berikutnya adalah pertalian bar tapi kasket, ya, kasket itu berjenjang atau membentuk suatu hierarki, gitu ya. Jadi hierarki, ya, dapat mengarah pada hubungan kasket bar, ya, di mana UID entitas di bagian atas hierarki di bawah sampai ke UID entitas di bagian bawah hierarki, ya. Contoh UID kamar terdiri dari nomor kamar, nomor suite, ya, nomor lantai, dan ID gedung, ya. Ini diwakili oleh hubungan yang dilarang, artinya bare relationship tadi, ya. Ini kalau pertalian bare kasket ini Anda temui kalau ada membentuk hierarki, gitu ya. Anda mendapati suatu entitas yang berelasikan satu dengan yang lain membentuk suatu hierarki, gitu ya. Ketika ini dipetakan ke model fisik, hasilnya bisa menjadi nama foreign key yang sangat panjang, ya, karena menggunakan nama singkat dari tabel asal sebagai awalannya, gitu ya. Konvensi yang disarankan adalah untuk tidak pernah menggunakan lebih dari 2 awalan tabel, konvensinya. Tidak lebih dari 2 awalan tabel, nama singkat tabel itu, ya. Dalam contoh berikut, kolom foreign key di kamar yang berasal dari gedung dinamai dengan SWI BDG ID, ya. Bukan SWI floor BDG ID. Ya. Jadi ini adalah nama pendek dari masing-masing tabel di atasnya, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ada entitas room, ya. Ada entitas room, ya. Kemudian di bawahnya ada entitas suite. Di bawah suite ada floor. Ya. Oh, ini paling atas yang sebelah kanan, ya, maaf. Yang sebelah kanan, yang paling atas bacanya ini dari sebelah kanan ke kiri, ya. Dari building dulu, ya. Building nanti terbagi menjadi beberapa lantai. Lantai nanti ada suite, kemudian ada room, ya. Maka ketika Anda terjemahkan ke dalam
tabel, ya, maka Anda lihat di sini dari bolding, ya, dari bolding, kemudian ke floor. Ya. Di floor di sini kunci tamunya atau foreign key-nya adalah BDG ID. Dia juga bersama-sama menjadi kunci utama dengan floor number. Kemudian nanti di hierarki bawahnya dari floor adalah ada suite. Suite di sini ada kunci tamunya, ada floor number, ada floor BDG ID. Ya. Nah, nanti di bawahnya lagi nanti seperti ini. Ya. Nah, disarankan di sini untuk nama pendek ini tidak lebih dari dua level gitu ya. Jadi ketika Anda menemui ya pertalian cascade bar seperti ini, maka Anda harus bisa memetakan secara tepat tabel yang nanti akan diimplementasikan ke dalam database ya. Karena kalau Anda tidak bisa mengimplementasikan secara tepat ya, oh di sini hanya butuh number, di sini hanya butuh number dan tenan gitu ya dan seterusnya, maka nanti akan salah ya. Artinya Anda menerjemahkan ya atau mentransformasikan dari ERD ini ke dalam tabel 2 dimensi nanti menjadi sesuatu yang salah gitu ya. Nah, ini ilustrasi pertaliannya gitu ya. Dari bolding ya. Nanti bolding itu terbagi menjadi beberapa lantai ya. Ada lantai 1, lantai 2 gitu ya. Kemudian ada di gedung ya, di situ ya, gedung. Kemudian nanti ada lantai gedung 1, ada lantai 1, lantai 2 dan seterusnya gitu ya. Gedung yang kedua gitu ya, ada lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Maka BDG ID ini dia berperan sebagai kunci tamu karena dia mereferensi ke tabel building yaitu building ID, dan saat yang lain dia juga berperan sebagai primary key ya bersama-sama dengan floor number dan BDG ID. Nah, ini di hierarki yang bawahnya yaitu suite ya. Suite di sini ada dia punya suite number, floor number dan floor BDG. Ya. Maka floor NBR dan floor BDG ini adalah sebagai kunci tamunya. Tapi di saat yang lain, ketiganya akan menjadi kunci utama secara bersama. Kemudian yang hierarki terakhir adalah room di sini. Nanti seperti ini ilustrasinya. Ya. Dan nanti bisa cermati contoh data ini ya, yang menunjukkan relasi dengan hierarki yang ada di bawahnya. Gitu ya. Itu kalau Anda menemui suatu pertalian cascade bar ya seperti itu, maka Anda harus bisa menerjemahkan atau mentransformasikan menjadi struktur tabel yang tepat gitu ya. Berikutnya adalah memetakan hubungan many to many ya. Hubungan many to many atau pertalian many to many diselesaikan dengan entitas persimpangan ya, yang memetakan ke tabel persimpangan. Harusnya ketika ERD versi terakhir Anda sudah tidak ada pertalian banyak ke banyak atau many to many ya, sudah harus terselesaikan terlebih dahulu ya. Nah, intinya kalau tabel persimpangan itu akan berisi kolom foreign key yang merujuk ke tabel asal. Pada contoh ya, di situ ada ulasan yang berisi semua kombinasi yang ada antara kritik dan film. Kita lihat di sini. Ada review atau ulasan. Tadinya awalnya adalah kritik
berrelasi dengan movie, ya. Akan tetapi pertalian keduanya adalah banyak lawan banyak atau many to many, ya. Karena many to many, kita harus solusikan. Di sini ada tabel persimpangan yaitu review. Maka di review ini akan, karena pertaliannya bar di sini, maka akan muncul kode dari kritik, dari entitas kritik dan dari entitas movie, yaitu ID kritik dan ID movie, gitu ya. Yaitu di sini ada apa? CTC ID dan MPE ID, ya. Keduanya berperan sebagai kunci tamu, tapi di saat yang lain dia berperan sebagai kunci utama secara bersama. Jadi kalau Anda menemui pertalian pair relationship, ya ada tabel persilangan, maka nanti contohnya jadinya seperti ini, gitu ya. Maka harus Anda cermati, ya, bagaimana ketika Anda harus mentransformasi suatu RD ke tabel 2 dimensi seperti ini, ya. Ini diulang lagi maksudnya. Jadi sudah ya ini ya. Berikutnya adalah pemetaan pertalian one to one, ya, satu ke satu. Saat Anda mengubah pertalian satu ke satu atau one to one, ya, Anda membuat foreign key dan unique key, ya. Semua kolom foreign key ini juga merupakan bagian dari unique key. Jadi nanti foreign key-nya harus unik, gitu ya. Jika hubungan ini wajib di satu sisi, foreign key dibuat di tabel terkait. Di dalam contoh ini, ya, CPE code, ya, dari adalah kolom foreign key di employee yang merujuk pada primary key di, malah saya bingung, sini aja. Ya. Ada employee dan cubicle, ya. Employee, ya, dialokasikan, ya. Seorang karyawan dialokasikan, ya, harus dialokasikan di satu kubikel, ya. Saya tidak tahu bilik itu maksudnya apakah tempat dia tempat mungkin meja dia, gitu ya, mungkin dibuat partisi-partisi itu atau bagaimana, ya. Kemudian setiap satu kubikel, ya, mungkin dialokasikan ke satu dan hanya satu karyawan. Maka di kubikel ini sebagai kunci primer, ya. Kemudian di employee-nya, ya, kubikel ini, GPE code ini, dia berperan ganda. Dia pertama sebagai foreign key karena dia merujuk ke kunci primer, ya, di tabel cubicles. Kemudian dia juga berperan sebagai unique key, ya. Maka harus ditegakkan aturan ini supaya apa? Supaya tidak ada GPE code yang sama, ya, karena hubungannya adalah satu lawan satu. Kemudian nanti opsional di satu sisi, ya. Jika pertalian bersifat opsional di kedua sisi, maka Anda, ya, dapat memilih tabel mana yang mendapatkan foreign key. Tidak ada aturan absolut, tetapi di sini ada beberapa pedoman. Menerapkan foreign key di tabel dengan baris lebih sedikit untuk menghemat ruang. Kemudian menerapkan foreign key di tempat yang lebih masuk akal untuk suatu bisnis. Nah, di sini ada suatu gambaran bisnis, ya. Dalam contoh tersebut, ya, agen penyewaan mobil lebih peduli tentang mobil daripada ruang, ya.
Jadi masuk akal untuk memasukkan foreign key di mobil. Namun untuk bisnis tempat parkir, ya objek utamanya adalah tempat parkir. Karena itu lebih masuk akal untuk memasukkan foreign key di ke dalam ruang, gitu ya, di dalam entitas ruang. Ini ada entitas car, ada entitas space. Nah, ini tergantung apa titik beratnya di mana, ya. Kalau dalam kasusnya adalah bisnis rental, maka apa yang paling utama adalah mobilnya, gitu ya. Maka di sini kunci tamunya kita letakkan di apa di tabel mobil, ya, atau di entitas mobil, gitu ya. Tapi kalau sistem perparkiran, ya, parkir lot bisnis, ya, yang dipikirkan adalah yang utama adalah space atau ruang. Maka kunci tamunya adalah berada di space, bukan di car. Jadi sama-sama entitasnya seperti ini, pertaliannya, akan tetapi titik beratnya ada di mana, ya. Sehingga di situ nanti Anda bisa meletakkan kunci tamunya di tabel yang tepat, gitu ya. Jadi memang di proses pemetaan ini harus jeli supaya apa? Supaya Anda bisa mentransformasi secara tepat semua entitas, kemudian pertalian-pertalian yang ada, dan juga aturan-aturan bisnis di antara pertalian tersebut, gitu ya. Ini memang tugas yang cukup krusial, ya, yang harus Anda lakukan supaya bisa memetakan atau mentransformasikan secara tepat, gitu ya. Kemudian memberlakukan satu ke banyak, ya. Jika pertalian itu wajib di kedua ujungnya, Anda bisa memiliki batasan, ya. Anda memiliki batasan yang sama dalam database sebagai pertalian one to many, ya, yang wajib di satu ujung. Sama satu ujung itu kan, pertalian itu kan dua arah, ya, ujung pertama, ujung kedua, ya, di masing-masing entitas. Karena itu Anda perlu menulis kode tambahan untuk memberlakukannya. Yang terakhir untuk pemetaan pertalian adalah memetakan ak, ya, busur. Ingat kemarin ak seperti apa, ya? Entitas yang memiliki busur atau ak, ya, akan memetakan ke tabel yang berisi foreign key dari tabel pada satu ujung hubungan. Perhatikan bahwa meskipun pertalian dalam ak wajib di banyak sisi, ya, foreign key yang dihasilkan harus opsional. Karena salah satu dari mereka akan selalu kosong. Contoh seperti ini, ya. Membership, ya, membership itu bisa saatnya company, ya, bisa customer. Nah, di sini, ya, di bagian member ini adalah ada foreign key 1, foreign key 2, ya. Semakin banyak cabangnya di sini, nanti foreign key-nya juga semakin banyak di membership, ya. Dan yang perlu diperhatikan, ya, kunci tamu ini hanya salah satu yang berisi, tidak bisa keduanya, ya. Kalau FK1 atau CPID berisi, ada isinya, berarti dia misalnya bertalikan ke company, maka CMS ID harus kosong. Sebaliknya, kalau CMS ID ada isinya karena dia bertalikan dengan customer, maka CPID harus kosong. Nanti seperti itu, ya. Pemetakan ak, ya, karena busur merepresentasikan hubungan eksklusif, ya.
Kode tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa hanya satu foreign key yang memiliki nilai untuk setiap baris dalam tabel. Batasan pemeriksaan yang disimpan dalam database dapat dengan mudah melakukan ini. Artinya kalau Anda menggunakan constraint, ya, bisa menggunakan check constraint nantinya, ya. Cek misalnya PSEID not null and PHID is null, gitu ya. Ini malah diterjemahkan malah sulit, ya. Artinya ini kalau harusnya cek dalam kurung PSEID is not null, ya. And gitu ya, and PHID is null, gitu ya. Or PSEID is null and PHID is not null, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti bahasa Inggrisnya seperti itu, ya. Jika pertalian sepenuhnya opsional, Anda akan menambahkan or PSID is null and PID is null. Maka nanti perlu ditambahkan suatu check constraint, ya, di bagian foreign key, ya, foreign key daripada tabel ACK-nya, gitu ya. Saya kira itu untuk pemodelan atau pemetaan, ya, pemetaan pertalian, ya, yang nanti Anda lakukan ketika Anda mentransformasikan dari konseptual model yang hasilnya berupa ERD, ya, ke dalam level design, gitu ya. Ini Anda harus berhati-hati, intinya supaya bisa memetakan pertalian secara tepat, gitu ya. Karena kalau di dalam tabel tidak seperti di ERD, pertaliannya adalah dengan menggunakan garis, maka garis yang berbentuk solid ataukah dash, kemudian ada single to, ada crowfoot, seperti itu, Anda harus bisa menerjemahkan itu ke dalam level tabel, ya. Bahkan tadi juga diperlukan tambahan kode program. Baik. Ada pertanyaan tentang pemetaan pertalian? Cukup sementara? Cukup, Pak. Ya. Cukup, kita lanjutkan ke bagian 4, ya. Yaitu pemetakan khusus subtype, ya. Kalau Anda nanti menemui suatu ERD yang di situ ada subtype-nya, ya, maka bagaimana cara memetakannya, gitu ya. Untuk sasaran di sini, ya, pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut, ya. Karena ini tidak goal tapi objektif, ya, objektif, ya. Di halaman pertama ini bukan terjemahan dari objektif, memang bisa tujuan, tapi saya lebih ke sasaran. Kemudian yang kedua ini baru goal, gitu ya. Pelajaran ini membahas sasaran sebagai berikut, ya, menyatakan dan menerapkan, ya, aturan constraint tabel kolom, ya, pengidentifikasian, ya, pertalian dan integritas untuk pemetaan, ya, implementasi supertype, subtype, ya, kemudian implementasi busur subtype dan subtype, ya, supertype dan subtype. Di sini itu goal atau tujuannya, purpose, ya, bukan goal, ya, purpose-nya. Seorang tukang kayu yang membangun rumah impian, ya, Anda mungkin tahu bahwa Anda menggunakan berbagai jenis lampu di sekitar rumah, ya.
Namun jika Anda tidak memberikan informasi di mana jenis lampu tertentu harus dipasang, ya tentunya nanti akan berakhir dengan kamar mungkin yang kamar tidur terlalu terang dan dapur yang remang-remang. Gitu ya. Makanya harus dispesifikasikan, oh ini kamar tidur misalnya ya, ini ruang tamu, ini ruang belajar, atau ini misalnya dapur gitu ya, kamar mandi, lampunya harus seterang apa gitu ya. Kemudian memetakan supertype dan subtype, memastikan bahwa informasi yang tepat disimpan dengan setiap jenisnya. Gitu ya. Nanti ada dua, ya. Suatu supertype subtype itu bisa Anda terapkan ke dalam tabel tunggal, ada yang multi tabel, gitu ya. Nah, nanti Anda harus tahu karakteristik daripada supertype subtype, kapan Anda bisa menerjemahkan ke dalam tabel tunggal, kapan bisa menerjemahkan ke multi tabel, gitu ya. Kalau penerapan supertype nanti menjadi tabel tunggal, ya, itu tentunya nanti walaupun di model Anda ada beberapa entitas, nanti akan menjadi satu tabel tunggal. Ya. Pemilihan ini menghasilkan tabel tunggal untuk implementasi entitas supertype dan subtype-nya. Ini juga disebut dengan implementasi tabel tunggal atau satu tabel. Aturannya, tabel ya, dari sisi tabel hanya dibuat satu tabel ya. Terlepas dari jumlah subtype-nya. Walaupun jumlah subtype-nya 5, tapi tabelnya nanti tetap satu ya. Kemudian kolom ya, tabel tunggal mendapatkan satu kolom untuk setiap atribut dari supertype bersama dengan opsionalitas atribut aslinya. Aturan selanjutnya ya, tabel juga mendapatkan kolom dari setiap atribut yang termasuk subtype ya. Tetapi semua kolom menjadi opsional. Selain itu ya, kolom wajib harus dibuat untuk bertindak sebagai pembeda ya, sebagai separator gitu ya. Untuk membedakan subtype entitas yang lain ya. Nilai yang dapat diambil dari himpunan ya, semua nama singkat yaitu FTE, PTE dan OTR ya. Kita contohkan aja langsung di sini ya. Di sini Anda lihat ada model ya, di mana ada supertype namanya employee, kemudian ada subtype-nya full time dan part time. Jadi ada karyawan yang full time, ada yang part time. Kemudian Anda lihat di sini ada relasi dengan dirinya sendiri. Ada yang supertype berelasi dengan departemen, sedangkan part time ya sebagai subtype-nya berelasi dengan agensi. Nah, kalau ini Anda jadikan sebagai tabel tunggal ya, itu menjadi employee seperti ini. Maka di sini ada 3 kunci tamu. Yaitu DPT ID ya ketika berelasi dengan departemen, kemudian ada AGID ya ketika berelasikan dengan agensi ya, kemudian ada MCR ID ya ketika berelasikan dengan dirinya sendiri seperti ini. Sehingga harusnya tabelnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 entitas, harusnya menjadi 5 tabel. Tapi dalam hal ini kasus ini ya employee sebagai supertype, full time dan part time sebagai subtype-nya kita jadikan full jadi satu tabel saja ya. Sehingga implementasinya jadi seperti ini. Tapi yang harus diperhatikan tadi ya, antara di sini ada
dia nanti akan mendapatkan ini ya, ada salary, ada hourly rate ya. Kalau full time ya, pekerja full time dia akan mendapatkan gaji. Kalau dia sebagai part time dia akan mendapatkan gaji per jam ya. Maka di sini ya, sifat daripada salary dan hourly rate ini adalah sifatnya adalah opsional ya. Opsional itu bisa berisi, bisa tidak. Dan kalaupun berisi adalah salah satu. Aturannya ya pengidentifikasi. Ya, pengidentifikasi ini bertransformasi menjadi primary key dan unique key ya. Kemudian pertalian ya. Pertalian di tingkat super type ya berubah menjadi seperti biasa ya. Kemudian pertalian di tingkat subtype diimplementasikan sebagai kolom foreign key opsional. Integritas constraint-nya ya, constraint pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa untuk subtype tertentu semua kolom yang berasal dari atribut wajib tidak nol. Penerapan supertype ya untuk tabel tunggal ya. Di dalam model konseptual ya, gaji wajib untuk karyawan full time tadi ya. Dan tarif per jam wajib untuk karyawan kalau di sini paruh waktu ya. Kalau di sini untuk karyawan part time. Constraint pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa untuk subtype tertentu ya semua kolom yang berasal dari atribut wajib tidak nol. Di dalam model konseptual ya gaji wajib untuk karyawan full time ya, sedangkan tarif per jam wajib untuk karyawan paruh waktu. Ketika supertype employee diimplementasikan sebagai tabel tunggal dalam model fisik ya, atribut ini menjadi opsional. Kemudian untuk checking constraint-nya diperlukan untuk menegakkan aturan bisnis yang dimerdekakan dalam ERD. Berarti nanti ada check constraint-nya ya. Maka check constraint-nya seperti ini ya. Check ya. APA type equal FTE and ya salary is not null and hourly rate is null and agent ID is or ya, APA type ya equal PTE dan gaji adalah tidak nol ya. Kalau ini gaji nol ya, nol ya. Gajinya nol, tapi hourly rate-nya adalah is not null. Kemudian agent ID is not null. Jadi nanti cek constraint seperti ini. Mungkin saat ini Anda mungkin masih bingung, nanti akan di semester 2 ya, nanti akan kita terapkan. Apa itu cek constraint? Kode karyawan tersebut memastikan bahwa jika itu adalah karyawan full time ya, EP time yang benar FTE, maka nilai harus ada di kolom gaji ya. Dan kolom hourly rate ya. Dan AGID harus kosong. Sebaliknya jika karyawan part time ya, maka yang berisi adalah EPE type ya, yaitu PTE, maka nilai harus ada dalam hourly rate dan agent ID ya. Tapi gaji ya, salary-nya nanti dibiarkan kosong. Mungkin akan lebih jelas kalau Anda lihat tabel ini ya. Nanti tabelnya seperti ini. Anda lihat di sini ID 2000 yaitu John. Dia dapat gaji. Karena dapat gaji berarti dia karyawan full time FTE. Maka agent ID-nya kosong.
Hourly rate-nya, ya, gaji per jamnya 20. Kalau sebaliknya dia part-time PTE, ya, maka yang kosong adalah di bagian salary, hourly rate-nya ada isinya, kemudian departemen ID ada isinya, gitu ya. Nanti seperti itu kondisi data di tabelnya, ya. Kalau Anda menemui suatu subtype yang Anda terapkan secara tunggal. Jadi kurang lebih itu gambarannya, ya. Kapan Anda memilih implementasi tabel tunggal atau super type-nya, ya. Implementasi tabel tunggal adalah implementasi yang umum dan fleksibel, ya. Ini adalah salah satu yang cenderung Anda pertimbangkan terlebih dahulu dan paling sesuai jika sebagian besar atribut berada di level super type, ya. Jadi di level atribut di level super type-nya itu lebih banyak daripada di subtype-nya. Kemudian sebagian besar pertalian berada di level super type, ya. Anda lihat kalau pertaliannya di super type banyak, ya, maka itu sebagai pertimbangan Anda, ya, untuk memetakan menjadi satu tabel ataukah banyak tabel. Kemudian aturan bisnis secara global sama untuk subtype-nya. Baik, kita lanjut, ya. Kemudian aturan bisnis, ya, secara global sama untuk subtype-nya, ya. Kalau tadi diimplementasikan ke dalam satu tabel, ya, sekarang bagaimana subtype itu diimplementasikan ke dua tabel, ya. Ini disebut juga dengan implementasi dua tabel, ya. Anda membuat tabel untuk setiap subtype, ya. Jadi pada kenyataannya, ya, Anda bisa memiliki lebih dari dua tabel, ya, jika Anda memiliki lebih dari dua subtype. Tapi istilahnya adalah implementasi dua tabel. Walaupun kenyataannya nanti misalnya subtype-nya ada 5, akan menjadi 5 tabel, gitu ya. Aturannya, ya, untuk tabel, ya, satu tabel per subtype level pertama. Jadi nanti satu tabel, ya, akan berdasarkan subtype-nya ada berapa, gitu ya. Maka nanti setiap subtype akan menjadi tabel. Kemudian kolom, ya. Setiap tabel membuatkan satu kolom untuk setiap atribut dari supertype bersama dengan opsionalitas atribut aslinya. Kemudian setiap tabel juga mendapatkan kolom untuk setiap atribut milik subtype bersama dengan opsionalitas aslinya. Kemudian identifiernya, ya. UID primer pada tingkat supertype menciptakan primary key, ya, untuk setiap tabel. Kemudian UID sekunder pada supertype menjadi kunci unik di setiap tabel. Kemudian pertalian, ya. Semua tabel mendapatkan kunci tamu untuk pertalian di tingkat supertype dan opsionalitas aslinya, gitu ya. Kemudian untuk pertalian di tingkat subtype, foreign key diimplementasikan dalam tabel yang dipetakannya. Kemudian opsionalitas asli harus dipertahankan. Ya, contoh seperti ini, ya. Ada clothing, ya, ada clothing di sini, dia adalah sebagai supertype, ya. Kemudian ada shirt, ada shoe adalah sebagai subtype-nya. Kemudian untuk clothing dia berrelasikan dengan manufaktur, kemudian t-shirt dengan tailor, kemudian shoe dengan cobbler, ya, dengan shoemaker, ya. Karena shoemaker sibuk balapan. Maka yang terjadi di sini, ya,
Ini karena dia punya dua subtype akan menjadi dua tabel, ya. Yaitu tabel search dan show, ya. Search dan sus. Kenapa clothing-nya tidak, Pak? Clothing-nya tidak masuk. Dia akan menjadi ID utama ya daripada tabel itu. Nanti seperti itu ya. Kalau ada lebih dari dua subtype, Pak, ya berarti nanti ada tiga atau 4 tabel ya, tergantung subtype-nya ada berapa. Ini sampel karyawan ya, employee, dan sampel sus ya, sepatu. Tadi harusnya apa? Ada search, ada su ya. Ini anunya kok salah. Ini harusnya bukan data sampel untuk karyawan ya, tapi data sampel untuk search ya, t-shirt ya. Kemudian ini sepatu sus ya. Ininya ada yang salah. Maka tadi saya bingung, kok ini ada sampel untuk karyawan, bahkan ini bukan karyawan ya. Ini adalah search ya, t-shirt ya. Ya. Nah, yang terpenting adalah kapan Anda mempertimbangkan untuk mengimplementasikan subtype ke dalam dua tabel, gitu ya. Cirinya adalah yang pertama, subtype memiliki sangat sedikit kesamaan. Ada beberapa atribut di level supertype dan beberapa di level subtype. Kemudian sebagian besar pertalian berada di level subtype, ya. Aturan dan fungsi bisnis sangat berbeda antar subtype. Kemudian bila mana tabel digunakan berbeda, misalnya satu tabel sedang di-query sementara yang lain sedang menunggu diperbaharui. Jadi kalau seperti ini, kalau Anda lihat subtype satu dengan subtype yang lain itu ada suatu perbedaan yang mencolok gitu ya. Maka ada indikasi subtype-nya Anda buat tabel-tabel sendiri gitu. Kemudian kalau pertalian, pertama, yang kedua atribut ya. Atributnya banyak di sisi subtype daripada di sisi supertype, maka berarti itu adalah indikasi yang kedua untuk menyelesaikan atau mentransformasikan menjadi dua tabel atau lebih gitu ya. Kalau ini dua subtype, maka akan menjadi dua tabel seperti ini. Kemudian pertalian lebih banyak di sisi subtype daripada supertype-nya. Nah, nanti seperti hal yang harus Anda perhatikan ketika ingin mengimplementasikan atau mentransformasikan dari dari model konseptual ini yang berupa supertype subtype ini menjadi tabel dua dimensi. Patokannya tadi ya yang harus Anda perhatikan. Memodelkan supertype sebagai busur atau arc ya. Entitas supertype dan subtype-nya dapat dimodelkan sebagai pertalian arc ya. Sekali lagi di sini adalah ERD asli ya dengan supertype dan subtype. Kalau ERD aslinya seperti ini dalam bentuk supertype subtype, ini adalah dalam bentuk arc ya atau busur. Di sini ya ada clothing, ya. Kemudian ada manufaktur ya perusahaannya, kemudian di sini ada shirts, ada shoes, ini pertalian masing-masing. Nah, kira-kira nanti Anda lebih mudah mana? Melihat sebagai arc seperti ini, ataukah Anda melihat sebagai suatu supertype, subtype seperti ini? Ya. Karena nanti sangat berpengaruh pada
implementasinya, ya pada implementasi ketika Anda harus menerjemahkan ya dari model konseptual ini ke model fisik gitu ya. Dengan satu masing-masing memiliki hubungan 1 ke 1 wajib ya dengan supertype ya. Hubungan berada dalam unsur. Implementasi supertype subtype ke implementasi ARC ya. Pemilihan ini menghasilkan satu tabel untuk setiap entitas ya. Berarti kalau kayak tadi ini tabelnya akan banyak ya. Berarti ada 1, 2, 3 ya. Kemudian 4 dan 5, 6 ya, ada 5. Kalau ini tadi kalau seperti ini hanya 1, 2 3, 4, 5, ada selisih satu tabel. Hal yang harus Anda pertimbangkan, ya pilihan ini menghasilkan satu tabel untuk setiap entitas. Ya. Tabel supertype memiliki satu foreign key untuk setiap tabel subtype. Kemudian foreign key ini mewakili hubungan eksklusif. Ya. Semuanya opsional karena hanya satu di antara yang memiliki nilai untuk setiap baris di tabel. Aturannya ya tabel ya karena banyak tabel dibuat karena ada subtype ya sama halnya satu untuk supertype tersebut ya. Kemudian kolom, setiap tabel mendapatkan kolom untuk semua atribut entitas yang menjadi dasarnya dengan opsionalitas atribut asli gitu ya. Kemudian identifier ya UID primer tingkat supertype menjadi primary key untuk setiap tabel. Kemudian semua pengenal unik ya lainnya menjadi kunci unik di tabel terkait. Kemudian pertalian ya, semua tabel mendapatkan foreign key untuk hubungan yang relevan di tingkat entitas dengan opsionalitas aslinya. Kemudian constraint integrity ya. Dua kolom tambahan dibuat di tabel berdasarkan supertype ya. Di antaranya adalah kolom foreign key yang merujuk pada tabel yang menerapkan subtype. Kolom adalah opsional karena foreign key berada di dalam ARC. Ya. Kadang berisi, kadang tidak, gitu. Maka dia opsional. Ya. Check constraint tambahan diperlukan untuk mengimplementasikan ARC. Ya. Jadi kalau Anda implementasikan sebagai ARC, maka perlu adanya tambahan check constraint. Ya. Kemudian kolom foreign key juga unik, ya, karena menerapkan pertalian wajib 1-1 atau 1-to-1. Nanti seperti ini ya, ada clothing, ada search, ada shoes ya. Kalau Anda terjemahkan ke dalam ARC, maka nanti akan menjadi 3 tabel seperti ini. Kalau Anda terjemahkan ke dalam supertype, subtype tadi hanya menjadi 2 tabel, yaitu search dan shoes ya. Sehingga nanti Anda harus pilih mana kira-kira yang lebih tepat untuk diimplementasikan. Saat untuk mempertimbangkan implementasi supertype dan subtype ya ke dalam ARC. Implementasi ini jarang digunakan, tapi bisa tepat ketika subtype memiliki sangat sedikit kesamaan ya, dan tidak setiap tabel merepresentasikan informasi yang dapat digunakan secara mandiri ya. Jadi subtype-nya itu masing-masing subtype itu sangat sedikit kesamaannya ya. Kemudian misalnya ketika tabel clothing memberikan semua informasi global ya, dan shoes dan search memberikan informasi spesifik ya. Untuk kombinasi informasi global dan spesifikasi hampir untuk diberlakukan gitu ya.
Kemudian aturan dan fungsi bisnis sangat berbeda antara satu tipe, yaitu tipe supertype, subtype, dan ACK tadi ya. Kemudian bagian tabel digunakan dengan cara yang berbeda. Sehingga Anda harus memilah kira-kira bagaimana sifat subtype-nya. Apakah Anda terjemahkan ke dalam tetap supertype, subtype. Kalaupun nanti supertype, subtype, apakah nanti satu tabel ataukah dua tabel. Ataukah ke dalam bentuk ACK. Maka itu Anda harus bisa mengkaji supaya bisa transformasi secara tepat gitu ya. Saya kira itu untuk penjelasan di bab 9 untuk proses transformasi ya. Sekali lagi ya, ini adalah sangat penting ya untuk Anda bisa nantinya melakukan transformasi secara tepat gitu ya. Supaya apa? Supaya aturan-aturan bisnis ya yang ada di dalam ERD itu masih terbawa sampai nanti implementasi fisiknya ya. Di level database ya, ataupun nanti di level pemrogramannya. Ya. Saya kira itu ya untuk materi bab 9. Ada pertanyaan untuk bab 9? Silakan. Kalau di dalam bab 10 nanti tentang ini ya, bagaimana membuat proyek database gitu ya. Saya mohonkan Anda ya untuk bisa membuat kelompok ya untuk mencari objek gitu ya. Untuk mencari objek yang bisa Anda jadikan tempat untuk membuat sistem ya, artinya nanti Anda cari yang terdekat dengan Anda ya. Intinya dari tempat itu ya membutuhkan suatu database ya untuk menunjang kinerjanya gitu ya. Coba nanti Anda lakukan wawancara gitu ya. Anda lakukan wawancara. Ketika wawancara nanti direkam ya. Ketika wawancara nanti direkam. Kemudian nanti dari hasil wawancara coba Anda buat spesifikasi permintaan user ya dari hasil wawancara tersebut. Oke, ada pertanyaan tidak? Belum, Mbak. Belum ya. Kalau di bab 10 ini tentang ya, nanti intinya Anda coba buat kelompok ya. Anda tahu nanti kalau ini online seperti ini Anda misalnya harus apa? Harus melakukan wawancara itu nanti caranya gimana? Ya, apakah yang wawancara salah satu nanti terus dikerjakan online? Ya. Kalau wawancaranya menggunakan Zoom kan kayaknya kecil kemungkinannya ya.
Coba kita lihat di sini yang bab 10 ya. Kayaknya enggak panjang ini materinya. Sekarang modelnya gini ya. Coba. Kali ini adalah siklus hidup pengembangan sistem ya, SDLC ya. Jadi nanti yang akan Anda pelajari di sini, kita lanjut ya, bab 10, yang nanti soal nyandaknya. Ya. Menyebutkan dan menjelaskan tahap berbeda dari siklus hidup pengembangan sistem ya. Sistem Development Life Cycle ya, SDLC ya. System Development Life Cycle ya. Mengidentifikasi peran pemodelan data dalam siklus hidup pengembangan sistem ya. Kemudian menghubungkan tugas proyek ya untuk tahap siklus hidup pengembangan sistem yang berbeda. Kemudian purpose, tujuannya. Ketika Anda membangun rumah ya, Anda menggambar rencana sebelum memulai konstruksi ya. Rumahnya mau dibuat seperti apa gitu ya, Anda entah Anda sendiri ataukah Anda meminta bantuan seorang desainer ya untuk mendesain daripada rumah Anda ya sebelum konstruksi dimulai gitu ya. Selama konstruksi Anda meletakkan fondasi ya, sebelum membangun dinding ya, Anda menyelesaikan semua konstruksi utama untuk sebelum memulai mendekorasi. Arsitek, pekerja konstruksi dan dekorator ya mengkoordinasikan karya mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Nanti arsitek berapa lama gambarnya gitu ya. Kemudian nanti pekerjaan yang konstruksi berapa lama sampai nanti siap untuk didekorasi gitu ya. Pengetahuan tugas yang terkait dengan setiap tahap siklus hidup pengembangan sistem akan membantu Anda merencanakan proyek dengan lebih baik dan menjadi anggota tim yang produktif. Nah, untuk sistem development life cycle ya, daur hidup pengembangan sistem gitu ya, itu ada tahapan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap ya. Tahap pertama adalah strategi and analysis ya. Ini di tahap konseptual ya, bagaimana Anda mulai melakukan wawancara sampai menyusun ERD-nya, kemudian level design ya, kemudian implementasi ya, kemudian transisi ya. Mungkin ada sistem lama ya sampai nanti produksi ya. Atau transisi itu ya proses untuk mengenalkan kepada klien ada revisi atau tidak gitu ya. Maka nanti kalau tidak ada revisi nanti lanjut ke produksi ya untuk dibuat secara final. Kemudian setiap tahap ini harus ada
Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Tadi ke-mute, Pak. Oh iya, tadi saya tidak lihat itu ya. Iya. Baik, saya ulang lagi dari sini ya. Intinya nanti di setiap tahap ini ya Anda harus melakukan proses dokumentasi ya. Kemudian yang pertama di strategi dan analisis ya. Anda mempelajari dan menganalisis persyaratan bisnis ya. Kemudian Anda bisa mempelajari ini dengan cara mewawancarai pengguna ya. Mulai dari manajer sampai nanti bagian terkait ya. Untuk mengidentifikasi persyaratan informasi atau apa yang diinginkan oleh user itu seperti apa gitu ya, atau klien gitu ya. Kemudian menggabungkan persyaratan misi perusahaan dan aplikasi serta spesifikasi sistem apapun di masa mendatang gitu ya. Artinya kita membuat sistem itu nanti tidak hanya untuk kebutuhan saat ini tapi juga harus melihat masa depan itu seperti apa gitu ya, supaya sistem Anda itu lifetime-nya tidak hanya sebentar gitu ya. Kemudian membangun model sistem konseptual ya. Kalau Anda sudah melakukan wawancara, kemudian Anda bisa mendapatkan informasi persyaratan bisnis atau apa yang dimau oleh klien, maka Anda bisa membangun model konseptualnya. Dari Anda melakukan wawancara tadi ya, maka Anda mendapatkan suatu narasi bisnis ya berupa uraian dari hasil wawancara itu ya. Kemudian nanti Anda representasikan dalam bentuk grafis ya. Dalam bentuk grafis ya, kebutuhan dan aturan informasi bisnisnya ya. Yaitu dalam bentuk ERD seperti ini ya. Entitasnya apa, atributnya dalam entitas itu apa saja, atributnya itu ada yang atribut kunci mana yang mandatory atribut, mana yang optional atribut gitu ya. Kemudian bagaimana pertalian antara entitas yang ada, Anda gambarkan seperti ini, adalah di level konseptual. Setelah level konseptual jadi, ya tentunya Anda harus berdiskusi lagi dengan klien, apakah hasil analisis Anda ini sudah tepat belum sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau sudah tepat, ataukah perlu revisi, harus ada revisi, kemudian ada pertemuan ulang gitu ya. Kalau sudah tepat, baru nanti Anda masuk ke level kedua, yaitu level design. Ya. Di fase design, ya, Anda melakukan transformasi. Ya. Model yang dikembangkan di fase strategi dan analisis. Ya. Yang berupa RD tadi, Anda transformasikan ke dalam tabel seperti ini, yaitu memetakan entitas ke tabel, atribut ke kolom, ya, pertalian ke kunci tamu, dan aturan bisnis ke constraint. Nanti ini yang harus Anda perhatikan. Kalau sudah masuk ke level desain, berikutnya adalah implementasi. Ya. Implementasi. Nah, di fase ini tugasnya adalah menulis dan menjalankan perintah untuk membuat tabel. Ya. Jadi mulai create tabel gitu ya. Anda buka database-nya, kemudian create tabel gitu ya. Kemudian juga membuat objek pendukung yang lain. Ya. Kemudian mengisi tabel dengan data. Ya. Kemudian mengembangkan dokumentasi pengguna, ya, teks pembantu, dan pedoman pengoperasian untuk mendukung penggunaan dan pengoperasian sistem. Kemudian setelah implementasi, ya, nanti ada transisi. Ya. Nah, di tahap transisi nanti ada pengujian ke user, gitu ya. Ada tahap pengujian. Tipe pengujian ini adalah ketika pengguna yang dimonitor menentukan apakah sistem memenuhi semua persyaratan dan akan mendukung bisnis tempat sistem itu didesain. Gitu ya. Kemudian mengkonversi data yang sudah ada. Ya, kalau ada data lama, Anda nanti bisa konversi ya untuk masuk ke sistem yang baru. Nah, berikutnya, ya,
pengoperasian secara paralel ya. Kalau ada sistem lama dan sistem baru, maka akan berjalan bersamaan ya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi pengguna untuk melatih dan beralih ke sistem baru ya. Dan sambil memeriksa ya apakah sistem baru memproduksi hasil yang sama dengan sistem yang lama gitu ya. Sehingga nanti apakah perlu dilakukan modifikasi gitu ya. Jadi kalau di suatu institusi itu ada sistem lama dan Anda buat sistem baru, maka sistem baru itu harus berjalan bersama dulu ya. Nanti targetnya berapa bulan misalnya, sampai nanti betul-betul bisa beralih ke sistem yang baru. Sambil memeriksa tadi apakah sistem yang baru bisa menghasilkan output gitu ya, yang ada di sistem yang lama ya. Tentunya dengan tambahan-tambahan perbaikan gitu ya. Kalau dan data lama tentunya apakah sudah bisa masuk ke data di sistem yang baru juga gitu ya. Sehingga nanti ini perlu perlu penyesuaian, tidak hanya bisa 1-2 hari ya. Tapi bisa berapa bulan sambil memeriksa apakah di sistem yang baru masih ada kekurangan ya, sehingga nanti apakah diperlukan suatu modifikasi ya. Kalau sudah nanti masuk ke fase terakhir yaitu fase produksi gitu ya. Tugas di fase produksi adalah menyediakan sistem untuk pengguna ya, mengoperasikan sistem produk ya, kemudian memonitor kinerja dan meningkatkan dan menyempurnakan sistem ya. Anda tetap dimonitor ya kinerja dari sistem seperti apa gitu ya. Kemudian berbagai fase siklus hidup dengan sistem dapat dilakukan secara iteratif ya. Artinya nanti bisa berputar kembali gitu ya. Bisa saja nanti dari fase produksi masuk lagi ke analisis kembali gitu ya. Karena mungkin masih ada pengembangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk siklus hidup pengembangan sistem ya, SDLC ya, System Development Life Cycle ya. Ini untuk membesarkan kecilnya malah tidak kelihatan. Nah. Ya, kita masih ada waktu ya. Kita masuk ke ikhtisar project ya. Sasarannya adalah mengidentifikasi proyek pemodelan data ya untuk mengatasi kebutuhan informasi bisnis ya. Kemudian mendemonstrasikan keterampilan ya mendasar dalam menyelesaikan masalah bisnis menggunakan teknologi dan menghadirkan solusi ini secara profesional. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan keterampilan pembangunan tim yang efektif ya. Bagaimana nanti Anda membangun tim yang efektif, bisa bekerja secara optimal satu dengan yang lain gitu ya. Tujuan ya, apa yang terjadi jika terdapat kompetisi mendesain rumah atau mobil atau landmark yang akan ditampilkan di kampus Anda. Ya.
Anda memiliki ide yang hebat untuk desain dan telah menggambar rencana berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Namun Anda tidak memiliki pengalaman dalam menyajikan di hadapan sekelompok orang, ya, artinya mempresentasikan gitu ya. Mungkin Anda tidak nyaman atau gugup gitu, ada nervous gitu ya. Atau mungkin Anda tidak tahu cara menjelaskan desain ke panitia penilaian, juri gitu ya. Jika Anda tahu cara ya berbicara di depan umum atau mempersiapkan dokumentasi tertulis untuk mendukung presentasi, ya, Anda mungkin kehilangan kesempatan besar ya. Sudah Anda buat desainnya bagus gitu ya, tapi Anda tidak bisa mempresentasikan di hadapan juri, ya sama aja ya tidak, Anda akan kehilangan ya, mungkin kehilangan kesempatan yang besar ya untuk menjadi pemenang gitu ya. Anda akan menemui situasi serupa di sekolah atau di pekerjaan ya. Anda mungkin memiliki ide bagus atau solusi yang tepat, tetapi Anda tidak akan dikenal jika Anda tidak dapat menyajikannya dalam cara yang efektif. Maka selain punya keterampilan untuk membuat analisis, kemudian nanti menggambar grafiknya, kemudian juga Anda punya kemampuan untuk bisa menjelaskan, ya, menjelaskan hasil Anda itu ke depan publik gitu ya. Bagaimana jika Anda hanya satu-satunya pekerja di sebuah restoran? Sebagai ilustrasi ya, Anda di sebuah restoran, ya tentunya restoran kan besar gitu ya. Anda hanya seorang pekerja, tidak ada orang lain yang bekerja di restoran itu. Maka Anda memiliki tanggung jawab yang meliputi ya, Anda harus di depan menyapa pelanggan, menunjukkan tempat duduk kepada pelanggan tersebut ya, kemudian Anda menyatat pesanan, kemudian Anda harus menyiapkan makanan ya, mengantar makanan, membuat tagihan, menerima uang, memberikan kembalian, dan mengucapkan terima kasih karena sudah datang. Tentunya kalau semua peran ini Anda lakukan sendiri, ya, semua peran ini Anda lakukan sendiri, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat melelahkan, gitu ya. Dan mungkin Anda tidak akan memiliki pelanggan, ya, karena layanan Anda pasti tidak memuaskan. Nah, restoran tadi adalah contoh bisnis yang biasanya menggunakan tim untuk menjalankannya. Kemudian orang yang berbeda melakukan peran berbeda. Ya, semua berharap pelanggan merasa diterima, ya, merasa nyaman di misalnya di restoran tadi ya, dan juga dapat menikmati makanan mereka. Dan harapannya nanti mereka akan kembali lagi untuk makan di restoran kita misalnya gitu ya. Dan nanti di sekolah atau di tempat kerja, Anda akan memiliki banyak kesempatan ya untuk bekerja di dalam tim. Tidak mungkin Anda bekerja sendiri gitu ya. Bekerja dalam tim memerlukan interaksi yang berjalan dengan baik ya, dengan berbagai ya keterampilan dan kekuatan masing-masing. Nah, belajar menjadi anggota tim yang produktif akan memungkinkan Anda ya menyelesaikan tugas yang rumit atau sulit secara efektif dan efisien. Jadi Anda mulai sekarang harus berusaha belajar untuk bekerja ya dalam teamwork gitu ya, tidak sendiri gitu ya. Kemudian untuk proyek akhir kelas ya, Anda kini memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan pemodelan data dan penyesuaian keterampilan presentasi dengan mengerjakan proyek kelas akhir gitu ya. Bekerja dalam kelompok ya, Anda akan memiliki skenario berdasarkan contoh bisnis dunia nyata ya, tempat database akan diperlukan ya, sehingga nanti Anda cari ya, pertama Anda buat kelompoknya, kemudian nanti ya kelompoknya mungkin ya maksimal 4 orang lah gitu ya, 4 orang Anda buat kelompok, kemudian nanti Anda cari contoh bisnis di dunia nyata yang ada di dekat Anda ya, tidak usah terlalu jauh gitu ya. Yang penting di tempat itu adalah memerlukan database gitu ya.
peran sebagai konsultan. Ya. Bertindak sebagai konsultan dalam bisnis ini, Anda akan mendefinisikan kebutuhan untuk database, ya, mengidentifikasi komponen, membuat ERD, menulis dokumentasi, dan menyajikan desain database Anda. Ya. Jadi Anda layaknya itu belajar menjadi seorang konsultan atau tim sebagai konsultan gitu ya untuk membuat sistem gitu ya. Setiap kelompok akan menyajikan hasil proyek mereka sebagai puncak aktivitas pembelajaran ini gitu ya. Untuk ide proyeknya ya, tujuan proyek adalah mengkombinasi apa saja yang telah Anda pelajari tentang informasi pemodelan dan dengan mengembangkan keterampilan presentasi. Ya. Kemudian menginvestigasi kategori berikut untuk mengidentifikasi wilayah kepentingan. Hal ini akan membantu dasar proyek Anda. Dan tentunya nanti di akhir nanti Anda akan melakukan presentasi ya secara lisan ya menggunakan alat bantu visual untuk meyakinkan audiens ya bahwa terdapat kebutuhan nyata untuk database dan bahwa perusahaan atau kelompok Anda adalah yang terbaik ya dalam desain dan penerapannya. Anda sebagai konsultan itu nanti harus bisa meyakinkan kepada klien bahwasanya Anda adalah yang terbaik dan bisa menjadi solusi dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian Anda akan mulai proyek dengan memilih topik kelompok Anda gitu ya. Kemudian Anda akan mengidentifikasi ya, persyaratan bisnis klien ya, dengan melakukan beberapa penelitian dan wawancara tadi ya, dan membuat diagram hubungan entitas atau ERD dan dokumen teknis yang menjelaskan solusi desain Anda. Ya. Terakhir, nanti kelompok Anda akan menyajikan solusi Anda ke klien. Ya. Daftar berikut ya berisi titik awal untuk sistem database yang memungkinkan. Ya. Jika Anda benar-benar memikirkan hal ini, ya skala topik merupakan database yang akan terjadi di masa depan. Ya. Untuk ide tambahan pada proyek Anda, ya, mungkin Anda bisa lihat di majalah favorit Anda atau secara online. Ya. Coba pikirkan database yang akan berguna setelah Anda membaca sebuah artikel. Ya. Ini contoh permasalahan di lingkungan, gitu ya, terkait dengan lingkungan, environment. Misalnya melacak kebakaran hutan. Ya. Apa yang harus Anda rencanakan, ya, wilayahnya di negara mana, luas wilayah terdampak, korban luka ada tidak, atau bahkan korban meninggal ada atau tidak, kemudian pengalaman pemadam kebakaran dengan kebakaran hutan, gitu ya. Kemudian mengumpulkan data penggalian fosil misalnya, ini permasalahan yang kedua, atau melacak gempa bumi. Nah, ini contoh-contoh. Atau tentang gunung api, gitu ya. Atau permasalahan tentang gua, gitu ya. Atau terkait dengan polusi, ya silahkan nanti Anda coba cermati, ya. Ini ada ide tentang terkait kalau dari lingkungan, ini history, ya. Atau permasalahan yang ada di dekat Anda, gitu ya. Di dekat Anda kira-kira apa yang bisa Anda kliennya Anda jangkau dan nanti Anda Anda wawancarai gitu ya. Kali ini kan contoh-contoh permasalahan yang ada gitu ya, tapi mungkin tidak ada di lingkungan Anda gitu ya. Misalnya melacak artefak dari pemimpin hebat, misalnya Mahatma Gandhi ya, Mother Teresa, Winston Churchill dan seterusnya. Ini contohnya seperti itu ya. Kemudian
dokumentasi tertulis ya. Presentasi Anda harus dilengkapi dengan ERD ya. Jadi nanti harus ada ERD-nya. Sebelum ERD nanti harus ada hasil wawancara ya. Hasil wawancara, kemudian setelah hasil wawancara adalah diagram, matrik diagram ya, untuk memetakan pertalian, baru nanti ke ERD-nya. Dan dokumentasi tertulis yang akan dikirim ke klien. Nah, sekarang di sini peran tim ya. Bekerja dalam tim dapat menyenangkan jika anggota tim berbagi sasaran dan pengalaman bersama. Ya. Jadi semua harus sadar kalau dia adalah bagian dari anggota tim, ya. Dan bagaimana antara satu dengan yang lain bisa menyenangkan, ya, artinya semangat gitu ya untuk berbagi sasaran dan pengalaman bersama. Pada saat yang sama, tim yang berhasil terdiri dari anggota dengan keterampilan dan minat yang berbeda, ya, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya masing-masing anggota tim pasti punya keterampilan yang berbeda, ya. Maka nanti siapa yang pandai untuk melakukan wawancara, siapa yang nanti pinter buat desainnya gitu ya. Nanti mulai dari konseptual sampai nanti ke level desain gitu ya, sampai implementasi, nanti masing-masing punya peran ya. Ketika bekerja dalam tim, pastikan Anda mengidentifikasi peran anggota tim ya. Misalnya timnya ada 4 orang, kira-kira masing-masing tugasnya apa? Ya harus diidentifikasi sejak awal. Ya, supaya nanti punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Perlu diingat bahwa setiap peran memainkan bagian penting agar pekerjaan kelompok dapat berhasil. Artinya apa? Masing-masing kontribusi itu harus disadari oleh semua anggota tim, ya, karena seberapapun kontribusinya itu adalah untuk keberhasilan daripada tim tersebut. Gitu ya. Kemudian luangkan waktu untuk membuat daftar semua peran tim, ya. Jadi nanti ada timnya siapa saja, kemudian perannya apa saja, ya. Kemudian dari peran itu tugasnya apa saja, gitu ya. Syukur nanti ada timeline-nya, ada timeline, gitu ya. Dan juga ada progres masing-masing anggota tim, ya. Misalnya dalam waktu 1 minggu pertama dari tugas yang diberikan di masing-masing anggota sudah berapa persen, gitu ya. Atau bahkan belum dikerjakan sama sekali, nanti ada progresnya, gitu ya. Diskusikan peran masing-masing tim dan pentingnya setiap peran dengan keseluruhan tim. Jadi nanti didiskusikan, kamu nanti sebagai apa, atau berperan apa, kemudian yang lain apa, dan seterusnya. Ya. Semua anggota tim harus mengetahui kepentingan kontribusi mereka terhadap proyek akhir. Saya kira itu ya, untuk hal yang perlu Anda perhatikan di dalam membuat tim ini ya. Walaupun nanti timnya harus secara remote gitu ya, karena Anda tidak mungkin jauh dari satu dengan yang lain, tapi coba manfaatkan teknologi yang ada untuk membuat tim ya. Ini sudah 52 ya, kurang sebentar lagi. Saya kira yang 2 nanti akan kita jelaskan di pertemuan mendatang aja ya. Ini tinggal dua bab aja ya, tinggal 1,5 bab ya. Tapi ini tidak terlalu banyak sebetulnya. Minggu depan mungkin di 1 pertemuan sudah bisa kita selesaikan ya.
Sebetulnya tidak banyak ya. Tapi nanti biar tidak terlalu cepat saya menyampaikan, saya kira minggu depan saja. Yang terpenting untuk apa? Untuk minggu ini coba silahkan dibuat timnya ya. Anda membuat tim, kemudian nanti didiskusikan. Timnya 4 orang saja ya. Nanti didiskusikan peran dari masing-masing tim apa dan dibuat schedule-nya ya, time schedule-nya ya. Nanti Anda diskusi setelah perannya apa, kira-kira Anda harus melakukan wawancara di mana, atau Anda tentukan topik apa sehingga nanti Anda perlu bisa mendapatkan klien di mana ya, yang tidak terlalu jauh dari tempat Anda gitu ya. Saya kira gitu ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut insyaallah minggu depan. Nanti saya minggu depan sudah mendapatkan laporan ya, laporan dari Anda, anggota tim dan perannya masing-masing ya. Anggota tim dan peran masing-masing dari anggota tim tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti terpantau gitu ya. Saya kira itu ya. Untuk selanjutnya bisa, untuk sebelum kita tutup, silahkan 1B untuk meng-capture dulu ya untuk kelasnya. Ini Mas John kok menakutkan ini. Ini foto atau apa? Foto atau orang ya? Live atau foto aja gitu. Halo Mas John. Kayak orang menatap kosong gitu ya. Mas John, kelas apa? Baik, untuk kelas TI 1B bisa on cam dulu. TI 1B. Yo, yang cewek-cewek kemana nih? 4 orang aja nih. Silakan 1B bisa. Baik, Pak. Oke, untuk TI 1B sesi foto. Jumlahnya 3, 2, 1. Ya, silakan 1C. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama lanjut 1C. Ika 1C. Permisi Pak, teman-teman Ika 1C mohon untuk on kamera. Ini Mas John atau Mas Anggi nih? Ini pakai foto ya? Mas John. 1, 2, 3. Ya, silakan untuk kelas IK 1D. Oh, 1E tadi ya, 1D sekarang. Oke, untuk IK 1D bisa on cam. Yuk, on cam IK 1D. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, untuk Oke, sudah. terakhir 1C. Satu saya sudah Pak. Oh, sudah. Yang belum satu apa? 1E, Pak. Oh, 1E. Oh iya, silakan. Yuk, bisa di capture silakan. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya. Ada si kecil ya ikut
Zoom juga ya, ikut pelajaran. Ya, silakan ya Anda untuk melanjutkan kuliah selanjutnya atau mungkin mau sarapan dulu ya. Terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, salam untuk Mas John ya. Wah, sudah langsung